Oke, selamat datang kembali ya di penelaahan mendalam kita. Kali ini kita ngupas bab 2 nih dengan buku Leading with Strategic Thinking, karya Olson dan Simerson yang Anda bagikan. Iya, Kita mau bongkar soal 4 tipe pemimpin strategis. Jadi, cara-cara beda mereka lihat peluang sama menggerakkan organisasi gitu ya. betul. Misi kita kali ini, pahami nuansa keempat tipe ini biar Anda bisa lebih efektif ngenalinnya dan interaksi sama mereka. Siap? Tentu. Jadi gini, sebetulnya inti kepemimpinan strategis itu menurut sumber ini ya, ada 2 tugas utama. Oke. Pertama, dapetin wawasan strategis. Ini soal paham situasi, bikin pilihan cerdas, nentuin arah gitu. Terus yang kedua, dorong perubahan strategis. Nah, ini soal mobilisasi orang, dapat dukungan, sama eksekusi rencananya. Oke. Nah, rendah terjadi bab 2 ini, intinya memetakan pemimpin berdasarkan gimana cara mereka nanganin 2 tugas penting tadi. Jadi, gimana tuh pemetaannya? Apa yang bedain mereka? Ada 2 sumbu utama nih. Pertama, gimana cara mereka dapat wawasan? Apakah lewat proses yang terstruktur, analitis, atau lebih ngandelin pengalaman sama intuisi? Oke. Proses atau pengalaman ya? Iya. Terus yang kedua, gimana mereka dorong perubahan? Apakah kasih arahan jelas dari atas ke bawah atau lewat partisipasi? Jadi ngelibatin banyak orang gitu dalam prosesnya. Hmm. Nah, kombinasi 2 sumbu ini jadinya ya 4 tipe kepemimpinan strategis itu. Oke. Mari kita mulai deh dari yang pertama. Sumbernya nyebut tipe visioner. Nah, ini kayaknya yang ngandelin intuisi ya. Kayak Walt Disney atau Steve Jobs yang disebut contohnya. Betul sekali. Visioner itu dapat wawasannya dari pengalaman pribadi sama intuisi yang tajam. Mereka jago banget lihat pola yang orang lain nggak lihat, rumusin solusi unik. Terus dorong perubahannya ya dengan arahan kuat berdasarkan visi pribadi mereka yang biasanya sih menginspirasi banget. Wah, kuat di visi ya. Iya, kekuatannya di situ. Tapi di sisi lain ini juga bisa jadi tantangan loh. Kadang mereka bisa kurang sabar atau mungkin agak sulit terima masukan kalau nggak sejalan sama visinya. Iya, masuk akal sih. Nah, kalau tadi visioner yang intuitif, ada lagi tipe direktif. Ini kedengarannya beda banget ya. Gimana cara kerja mereka? Beda banget. Tipe direktif ini sangat ngandelin proses sama struktur buat dapat wawasan. Oke, proses ya kuncinya ya. Hanya, ini jelas ya, bikin kejelasan dan dorong efisiensi. Tapi pendekatan yang terstruktur ini bukannya ada risiko mematikan inisiatif dari bawah gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Sumbernya sih nggak bilang eksplisit soal risiko itu ya, tapi mengimplisitkan kalau efektivitasnya ya tergantung konteksnya. Tergantung situasi berarti ya? Betul, pendekatan direktif bisa efektif banget loh kalau situasinya butuh turnaround cepat atau di industri yang stabil banget. Tapi ya itu tantangannya, jaga gimana biar sistem nggak kaku-kaku amat. Oke. Jadi tetap ada ruang buat adaptasi atau masukan dari bawah, meskipun ya penekanannya tetap arahan dari atas. Oke, jadi kita udah punya visioner yang intuitif direktif sama direktif yang proses direktif. Nah, gimana 2 tipe lain yang katanya lebih partisipatif? Ada tipe inkubator ya? Iya, inkubator. Nah, mereka ini dapat wawasannya juga dari pengalaman dan intuisi, mirip sama visioner. Oh, mirip visioner ya awalnya? Mirip di sumber wawasannya. Tapi bedanya, mereka dorong perubahan itu lewat partisipasi. Jadi, memberdayakan orang lain gitu. Oke. Kayak mentor ya? Iya, betul. Mirip banget sama mentor, atau bahkan kayak pemodal Ventura internal. Fokusnya ngenalin sama ngembangin potensi orang lain. Menarik. Contohnya budaya inovasi di 3M tuh, mereka bangun jaringan, nilai bakat, sebertaruhan ke banyak ide lah. Jadi kayak diversifikasi gitu ya? Betul, diversifikasi ide dan talenta. Terus mereka ciptakan ekosistem pendukungnya juga. Nah ini nih konsekuensi logis yang penting. Apa tuh? Kesuksesan mereka itu terikat banget sama keberhasilan orang-orang yang mereka dukung. Jadi, nasib mereka tuh tergantung orang lain gitu ya? Wah, dinamika yang menarik banget tuh. Terakhir nih, tipe kolaboratif. Gimana bedanya sama inkubator? Kalau kolaboratif, mereka pakai proses terstruktur buat dapat wawasan. Mirip direktif di bagian ini. Oke, wawasannya dari proses. Ya, tapi, nah ini bedanya. Buat dorong perubahan, mereka sangat ngandalin partisipasi. Jadi kombinasi ya, proses dan partisipasi. Betul.
Mereka ini jago banget bangun hubungan, terus mendengarkan aktif gitu ya dari banyak sisi. Cari titik temu, terus juga berbagi kuasa lah dalam memutuskan. Penting itu berbagi kuasa. Dan yang paling penting, bangun kepercayaan. Contohnya pendekatan Nelson Mandela sama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Oke. Kekuatannya jelas ya, buy-in dari banyak pihak, solusinya jadi lebih kokoh. Tantangannya, ya prosesnya bisa jadi lebih lama, lebih kompleks mungkin. Sip. Perlu dicatat juga ya, ini kan nggak kaku-kaku banget tipenya. Seperti yang sumber bilang, GE bisa geser gaya, Mandela juga punya sisi visioner yang kuat. Iya, betul banget. Ini lebih kayak spektrum atau kecenderungan dominan aja, bukan label mati gitu. Jadi bukan soal mana yang paling bagus ya? Tepat sekali. Kuncinya bukan cari tipe terbaik, tapi lebih ke pahami kecenderungan gaya Anda sendiri, gaya orang lain, terus gimana nyocokinnya sama kebutuhan situasi. Oke. Dekatan mana yang paling efektif? Dan gimana saya bisa ngenalin dan kerja lebih baik sama pemimpin yang gayanya beda dari saya? Jadi intinya nih, kita udah lihat 4 lensa ya, dari bab 2 buku Olson dan Simerson ini. Ada visioner, direktif, inkubator, sama kolaboratif buat memahami cara kerja pemimpin strategis. Iya. Masing-masing punya kekuatan sama tantangan uniknya sendiri dalam nyimbangin antara cari wawasan sama dorong perubahan. Betul. Nah, sebagai penutup nih ya, coba Anda renungkan ini deh. Setelah Anda mulai bisa ngenalin tipe-tipe ini, mungkin di kolega, atasan, atau bahkan diri sendiri. Gimana pemahaman ini bisa secara praktis ngubah cara Anda interaksi? Misalnya nih, gimana Anda deketi seorang visioner kalau punya ide baru dibanding cara Anda kolaborasi sama tipe kolaboratif? Wah, beda banget pasti ya pendekatannya. Beda banget kan? Ini jadi lebih dari sekedar, oh si A tipe ini, si B tipe itu. Tapi lebih ke gimana pakai pemahaman ini buat interaksi lebih cerdas, lebih efektif lah sehari-hari. Pemikiran yang menarik banget buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih sudah menyimak penelaahan mendalam kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya ya.